Al-Arabiyah Baina Yaday, ya. Ketika pelatihan Al-Arabiyah Baina Yaday ya lumayan luar biasa gitu ya. Dan hari ini saya mencoba untuk mencari situasi atau hal lain yang bisa kita lihat sebagai bagian dari perkembangan bahasa Arab. Tetapi bukan pada inti dari bahasa Arab itu sendiri, melainkan apa yang bisa mendukung kita sebagai orang yang sedang belajar maupun orang yang mengajarkan bahasa Arab. Nah, yang pertama ada masalahnya. Jadi, saya membiasakan diri untuk bisa mencari masalah di dalam hidup ya, supaya kita bisa menyelesaikan solusinya dan kita bisa ketemu solusinya nanti tuh supaya bisa kita teruskan perkembangan-perkembangan selanjutnya. Kemudian yang kedua ada alternatif dari sebuah masalah itu, apakah sebuah solusi atau sebuah penundaan. Dan yang ketiga ada jenis media. Jenis media yang dimaksud adalah jenis media pembelajaran. Nanti kita akan langsung lompat pada media pembelajaran. Kemudian dikaitkan dengan maharoh, maharoh ya. Kemudian yang kelima ada sumber, maksudnya adalah sumber pembelajaran. Dan yang terakhir adalah AI. AI ini memang agak menyimpang dari nomor-nomor sebelumnya. Ya, AI itu kan artificial intelligence. Tapi nanti kita lihat di akhir. Eh, kita lihat masalahnya dulu sekarang. Silakan. Slide yang selanjutnya. Oke, ini saya disclaimer dulu ya. Presentasi ini dibuat eh, berdasarkan pengalaman ya. Jadi memang ini saya rangkum dari berbagai pengalaman saya dan memiliki sedikit teori baku tentang pedagogis. Jadi ini bukan seminar tentang pengajaran bahasa ya, bukan seminar tentang pengajaran, bukan seminar tentang pedagogis, tetapi proses pembelajaran secara umum, baik yang belajar maupun yang sedang mengajar, gitu ya. Kemudian kita akan memasuki dialektika bebas. Jadi nanti kalau ada yang mau langsung Ustadz, saya mau langsung nanya, silakan, nggak apa-apa. Jadi saya tidak membatasi nunggu sampai nanti apa kita sesi tanya jawab nggak harus. Jadi kita akan memasuki dialektika bebas dalam pembelajaran bahasa maksudnya ya, bukan pengajaran, pembelajaran bahasa. Silakan dilanjutkan. Nah ini ada tiga persoalan dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi masalah-masalah ini saya kumpulkan semenjak sebenarnya saya mengajar bahasa Arab ya. Jadi eh, saya baru menjadi guru secara formal di sebuah MAN ya, yaitu MAN 6 Jakarta Timur sejak tahun 2021. Artinya saya baru 2 tahun lebih sedikit lah, 2 tahun lebih sedikit mengajar bahasa Arab di sebuah institusi. Nah, sebelumnya saya sudah mengajar tapi tidak terformalisasi sehingga tidak ada eh, kaitan baku ketika saya mengajar, oh saya harus apa dan sebagainya. Sementara kalau di MAN itu kan kita em, apa ya mempertimbangkan bagaimana metodenya, kemudian bagaimana cara kita mengajar, berapa jam pelajarannya dan sebagainya itu diperhatikan. Nah, dari kita lihat dari sisi pengajarnya dulu, permasalahan dari sisi pengajar. Yang pertama dari sisi pengajar tentu masalah saya yang pertama yang tadi saya belum pernah institusikan secara formal. Jadi sebagai seorang pengajar tuh saya bebas gitu, tidak ada batasan-batasan tertentu. Saya tidak memperhatikan yang mana jamnya maharoh ya, misalnya maharoh alistima, kemudian maharatul kalam. Saya tidak pernah memperdulikan pada saat mengajar yang lain gitu, karena memang belum formal. Tetapi ketika sudah masuk dunia pengajaran, itu maka setiap pengajar pendidikan formal itu kan masuk pada titik di mana dia harus teratur ya dari segi maharoh, kemudian penyelesaian dari mulai perencanaan sampai dengan asesmen ya dan sebagainya. Nah, kemudian dari sisi pengajar sendiri juga banyak yang eh, pada saat belajar ya. Jadi ini pengajar juga belajar nih, saya juga belajar. Pada saat dia belajar, dia menggunakan metodologi kalau saya bilang tradisional tradisional ya, misalnya tradisional yang semacam ya misalnya sorogan atau kita talaki kepada seorang guru dan sebagainya. Itu ketika mengajar di formal ada saya pribadi ada ke apa ya kesulitan tersendiri ketika harus eh, mengelaborasi dengan metode-metode yang lain gitu sehingga saya harus banyak membaca kembali kemudian
belajar kembali supaya dia bisa pas nih antara materi yang disediakan ya. Karena memang materi dari MI, MTS, MA mungkin di sini ada guru MI, MTS, MA ya. Eh, Bahkan ada materi yang berulang gitu. Dan materinya tuh selalu apa ya? Bukan selalu mengacak ya. Materi itu tidak runut. Jadi ada materi-materi yang eh, mungkin mufrad musanna di semester satu, kemudian di semester itu juga nanti ada jamak muannats salim, ada jamak mudzakkar salim. Kemudian di semester satu itu juga ada tasrif lugawi ya, asulasi misalnya atau arubai. Itu jadi campur aduk di situ. Tidak ada bahasa-bahasa seperti nahu, tidak ada bahasa seperti sorof, tetapi digabung di dalam satu kurikulum. Nah, itu kemudian dari permasalahan pelajar. Ketika pelajar masuk ke sebuah institusi di MAN ya, ini saya bicara pengalaman pribadi. Jadi ketika dia masuk di MAN, ada beberapa tipe sebenarnya. Kalau dulu mungkin kalau orang mau masuk MAN itu ada tes ya, tes baca Al-Quran, kemudian dia apakah bisa melafalkan huruf-huruf Arab dan sebagainya. Nah, ketika anak-anak ini masuk MAN, sekarang kan sudah tidak ada kebijakan tes langsung baca Al-Quran. Sehingga yang masuk juga eh, digeneralisir. Artinya kalau memang nilai-nilai umumnya bagus, kemudian nilai rapotnya bagus, dia akan masuk gitu. Nah, di situ sebenarnya ada dua hal. Ada masalah, ada juga rahmat sebenarnya. Ya, kenapa saya bilang rahmat? Pertama, kalau menjadi permasalahan berarti memang anak-anak ini baru ya, fresh gitu. Mereka baru belajar gitu, alfabet Arab gitu. Bagaimana mungkin di sini ada anak sastra Arab, kita mulai dari apa huruful hijaiyah misalnya atau al arabiyah baina yadik itu dari percakapan awal ya kaifa haluk dan sebagainya. Nah, anak-anak itu juga seperti ini. Dan dia bercampur di antara yang sudah mengenal dengan yang belum mengenal. Dan ini menjadi problem, menjadi masalah bagi pengajar. Masalah dalam artian pengajar ini harus menggunakan metode apa ya? Apakah harus dipisah anak-anaknya atau seperti apa? Sementara ada yang sudah pada tingkat B, tapi ada yang masih tingkat A, masih dasar gitu ya. Tetapi ini juga menurut saya menjadi rahmat dari sisi spiritual ya, dari segi agama. Kenapa? Karena banyak juga anak SMP yang masuk madrasah aliyah, kemudian dia menjadi kalau bahasa ininya terpapar ya. Karena di MAN itu kan ada pembiasaan pagi membaca Al-Quran, kemudian ada pembelajaran bahasa Arab juga. Dia mau nggak mau harus paling tidak dia mau membaca gitu ya, bukan menjadi expert bukan, tapi mau membaca. Nah, pelajar ini nanti di dalam dua masalah itu bercampur di dalam kelas, ya. Tergantung nih ntar pengajar mau dijadikan metodologi apa gitu. Apakah dipisah atau nanti ada cara tersendiri untuk menangani mereka. Nah, kemudian permasalahan yang tengah, artinya dua-duanya nih bisa bercampur menjadi satu, situasi dan kondisi, kemudian bagaimana sekolah memberikan kurikulum dan sebagainya. Yang tengah ini mungkin agak mix permasalahan antara pengajar dan juga pelajarnya. Silahkan dilanjut. Nah, ini semua berhubungan menjadi satu kesatuan. Sehingga di dalam kelas itu sebenarnya tidak sesederhana yang dibayangkan bagaimana seorang pengajar harus mentransfer ilmu kepada pelajar gitu. Dan pelajar juga ada sisi apa ya? Ada sisi jadi gini, kalau psikologi pengajar itu macam-macam ya. Kalau saya tipenya adalah yang memperhatikan apakah mereka ridho dan ikhlas menerima atau tidak gitu. Jadi saya semenjak masuk kelas tuh pertama masuk saya asesmen dulu. Jadi tujuan mereka dalam belajar itu apa misalnya. Kemudian apakah mereka ini menginginkan belajar bahasa Arab atau tidak. Itu saya tanyakan satu-satu. Jadi mereka baca dulu satu-satu ya kan qiraah. Kemudian saya tanyakan sudah pernah belajar belum atau belum sudah pernah belajar atau belum gitu. Belum pernah. Oh, dalam hati saya tuh berkecamuk ada dua. Yang pertama adalah saya harus mengeluarkan kemampuan yang lebih gitu kan. Kemudian yang kedua, saya juga merasa senang karena ada anak remaja yang sebelumnya belum pernah terpapar huruf Arab,
atau baca Al-Quran, dia bisa masuk, kemudian kita bisa berikan pengaruh yang positif kepada dia. Mungkin begitu. Next, silakan slide selanjutnya. Nah, ini asumsi saya, asumsi terhadap fakta, ya, bahwa asumsi pembelajaran bahasa masih dilakukan secara konvensional dan tradisional di institusi yang saya jalankan, tetapi bukan karena institusi itu yang mau, tetapi memang itu kehendak pengajarnya kan. Jadi berarti di saya gitu. Walau sebenarnya bukan berarti tidak baik. Konvensional itu dan tradisional itu baik. Tetapi kalau karakternya sudah bermacam-macam, siswanya sudah bermacam-macam, tentu perlu ada penyesuaian. Jadi ketika anak-anak ini ada yang ketika belajar, bayangkan ketika belajar ada anak yang nonton TikTok misalnya, ya kan? Jadi kita mengajar nih sesi kiroah, kemudian ada pemaknaan perkata satu-satu. Tuh, ada yang mungkin ada yang nonton TikTok dan sebagainya. Itu permasalahan umum ya. Artinya semua siswa berpotensi untuk melakukan itu gitu. Atau menggunakan HP untuk hal yang lain gitu. Sehingga saya berpikir bahwa semua yang ada di pembelajaran di dalam kelas itu harus melibatkan apa yang mereka punya, yaitu HP. Jadi saya juga melibatkan HP mereka, entah dengan fungsi apapun. Disitulah porsi digital dimulai. Disitulah porsi bagaimana bahasa Arab dengan menggunakan ranah digital ini dimulai. Gitu. Ada banyak sekali hal-hal yang sepertinya akan menjadi alternatif baik ketika memang permasalahan itu sudah ada. Tentu dengan faktor-faktor pendukung yang bagus juga. Nah, kemudian ada sumber yang terbatas. Nah, ini anak-anak ini disuruh belajar bahasa ya. Kemudian kita ada beberapa sekolah mungkin yang tidak punya lab bahasa. Kemudian biah atau lingkungannya memang tidak mendukung untuk dia menerapkan bahasa. Kecuali mungkin dia di asrama seperti di pondok-pondok ya, di pondok pesantren atau kemudian di boarding school itu potensial lebih besar ya. Kemudian menurut para pelajar tidak ada urgensi untuk belajar bahasa Arab. Ya, seperti sekarang kurikulum Merdeka itu kalau kita cek ya di kurikulum Merdeka eh, ada isu di mana bahasa asing itu tidak menjadi pilihan pokok. Jadi anak-anak ini hanya memilih antara IPA dan IPS. Tapi apa namanya belajar bahasa asing tidak menjadi pokok. Termasuk bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis dan semuanya itu tidak menjadi pilihan utama dalam kurikulum Merdeka. Tetapi tetap diadakan dan diusahakan sebagai sebuah eh, kalau sudah ada SDM-nya kenapa tidak ada misalnya seperti itu ya. Kemudian ada anggapan umum. Nah, ini yang paling menjadi apa ya, menjadi perhatian saya. Saya berangkat belajar dari Sastra Arab Universitas Indonesia, yang dimana tidak, mohon maaf, tidak mengembel-embelkan agama di dalam belajar ya. Tidak ada kata-kata bahwa sastra Arab itu adalah tempatnya untuk Muslim gitu misalnya ya. Kemudian di sastra Arab itu tempatnya untuk orang yang hanya beragama Islam. Tidak seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan anggapan seperti itu dan saya mendengar juga di sastra Arab angkatan 2000 berapa Silmi kalau tidak salah. 2018 Ya, Ustaz. 2018 ya, ada salah seorang non Muslim ya yang masuk belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, menurut saya memang citra bahasa Arab itu harus dimulai dari kata-kata bahasa internasional. Walaupun memang bahasa Arab itu adalah pengantar, pengantar untuk kita masuk memahami lebih dalam untuk mengerti Islam. Ya, dilanjut dari asumsi fakta kita lanjut ke silakan di next. Nah, ini alternatif yang saya katakan tadi, pembelajaran secara digital menjadi alternatif yang disebut dapat menjadi jalan bagi pengajar dan pelajar dalam implementasi pembelajaran bahasa. Jadi dia bisa berkolaborasi di situ. Silakan langsung dilanjutkan saja. Nah, dalam pembelajaran ini perlu kiranya seorang pengajar ini kan menyediakan media pembelajaran yang proper ya, yang baik. Tetapi dalam pembelajaran digital, sebenarnya media pembelajaran ini sudah banyak tersedia di di banyak kanal lah. Seperti misalnya di dalam bidang-bidang media pembelajaran visual misalnya. Kalau kita pernah melihat di YouTube ya, banyak sekali channel-channel yang seperti Arabic Pod 101 itu menampilkan bagaimana pembelajaran audio visual
dengan baik, bagaimana mereka mempraktekkan muhadasah dengan baik, kemudian orang-orang bisa mengikuti dari situ tanpa dia harus bertalaki kepada guru, ya. Walaupun sebenarnya baiknya orang-orang yang belajar bahasa Arab itu bertalaki. Jadi memang ini seperti lingkaran ya. Jadi jenis-jenis tradisional, pembelajaran tradisional itu juga bisa dibawa ke dalam YouTube sebenarnya. Jadi kalau eh, teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, yang pernah melihat kajian-kajian di dalam YouTube, itu ada yang berseri tuh bahasa Arab, ada yang mengkaji kitab khusus, misalnya kitab Matan Al-Ajrumiyah, itu ada. Jadi dia berapa episode, misalnya 20 episode atau 25 episode itu ada. Kemudian ada yang menjelaskan tentang kitab-kitab lain ya, yang banyak dibahas untuk kitab-kitab pemula. Nah, ini eh, itu mungkin pengantarnya. Jadi sebenarnya jenis media pembelajaran itu banyak sekali. Visual, audiovisual, dan audio. Silahkan dilanjutkan. Nah, ini juga berkaitan dengan maharoh nanti. Jadi ketika memilih media pembelajaran, kemudian mencari sumber pembelajaran, keempat maharoh ini harus diikutkan. Apakah kita memilih, misalnya kita ingin memilih belajar maharotul kalam, misalnya. Dalam memilih maharotul kalam berarti kita harus berinteraksi atau kitanya juga harus berbicara gitu. Atau kitanya juga harus mulai berinisiatif ya. Kemudian ada maharoh kitabah. Bagaimana kita menulis ya. Tapi apakah menulis itu dalam bentuk menulis langsung? Nanti dalam digitalisasi Arab ini akan dikasih tahu bagaimana sebenarnya fenomena yang sekarang yang bisa kita pakai untuk bisa melatih menulis. Kemudian ada al-qiraah. Al-qiraah membaca. Ini juga nanti ada di dalam apa namanya contoh-contoh digital. Kemudian ada istimak mendengar. Silahkan dilanjut. Nah, ini sumber pembelajaran sebelumnya. Ya, di sumber pembelajaran sebenarnya ini saya ada slide lagi. Saya belum kasih, nanti coba di setelah ini aja saya tampilkan ya. Eh, Nah, di dalam Maharatul Kalam berbicara ada banyak sekali. Kalau teman-teman pernah dengar AI ya, Artificial Intelligence, di mana ada banyak sekali eh, atau kita jangan ke AI dulu lah. Kita berbicara tentang Maharatul Kalam yang kalau pernah dengar siapa namanya, kalau yang YouTuber sering ngomong bahasa asing itu kemudian keluar yang pakai Ome TV ya. Inaki. Ya, Inaki betul. Vicky Naki ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan cara itu sebagai seorang pelajar. Saya pun sebagai pengajar sebenarnya suka 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 iseng gitu. Dengan menggunakan cara itu kita bisa berinteraksi dengan penutur asli walaupun bukan fusha. Nah, di dalam interaksi itu selain di Ome TV mungkin ada video stream yang lain ya, seperti di TikTok juga bisa, tetapi tidak ada yang seefektif sebenarnya seperti Ome TV. Nah, ini mulai nih bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang tetapi sesuai dengan tujuan kita yaitu belajar bahasa Arab. Dicoba aja. Nanti saya tidak bisa menampilkan aplikasinya ya di sini, tapi nanti dicoba untuk berbicara di Ome TV. Namun saya juga apa ya, memberikan catatan. Eh, di dalam praktek seperti ini ya pilihlah negara atau orang yang sesuai dengan tujuan kita. Jangan sampai nanti ada tujuan-tujuan lain seperti kalau Vicky Naki kan ada apa ya, istilahnya dia itu pengen kenal orang, kemudian ada intrik-intrik khusus dramatis lah. Istilahnya dia membuat drama dengan seorang perempuan misalnya, kemudian menjadi konten gitu. Tapi kalau kita bisa menggunakan itu sebagai media atau media pembelajaran untuk kita untuk bicara dengan teman-teman di negara Arab misalnya, itu bisa juga. Kemudian di Alkitabah, kalau teman-teman pernah dengar namanya Arabits ya, ada sebuah aplikasi namanya Arabits atau Duolingo lah. Duolingo itu ada. Jadi di Duolingo itu ada proses menulis juga. Jadi dia ada salah satu sesi di mana dia harus menulis, dimulai dari menulis huruf hijaiyah. Itu sangat sangat powerful sekali ketika orang memang pengen belajar
secara mandiri. Jadi di Duolingo itu kan ada step by stepnya dan sertifikat Duolingo itu diakui secara internasional. Jadi kalau ada universitas-universitas itu ada yang memang mensyaratkan level khusus di Duolingo sudah berapa. Itu ada di bahasa Inggris ya, tapi kalau bahasa Arab saya belum terus terang belum belum ketemu seperti apa. Tetapi karena di Duolingo ada bahasa Arab, bisa dicoba untuk menulis. Kemudian di Al-Qiraah, Al-Qiraah membaca. Kalau kita pernah dengar di Google Voice ya, ketika kita Google Translate, paling gampang di Google Translate itu kan ada button atau tombol untuk voice-nya ya, bagaimana cara mendengar, bagaimana cara lafaznya, pengucapannya. Nah, itu banyak dari website-website bahasa Arab yang menyediakan itu. Jadi eh, ada yang namanya mungkin deep translate. Ketika kita mentranslate itu, dia akan eh, memfungsikan tombol itu untuk bisa memperdengarkan kepada kita. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata kalimatnya ini seperti itu. Kemudian alistima. Nah, ini alistima sebenarnya yang dekat sekali dengan kita, ya. Kalau teman-teman punya Spotify, ya, punya Spotify, kemudian ada hal-hal yang bisa seperti Arabic Pod 101 juga dia ada Spotify-nya. Jadi ketika kita mau berlatih masalah percakapan itu ada di Arabic Pod 101. Silahkan di next dulu. Nanti saya buka ini saya. Nah, yang terakhir ada AI dan pembelajaran bahasa Arab. Sebenarnya banyak sekali ya, dan saya sebenarnya sedang membangun direktori ya sebenarnya, direktori digital. Jadi kalau teman-teman nanti kalau Arabisi bisa menyebarkan bagus juga. Tapi kebetulan belum selesai, jadi saya belum berani untuk melaunching dan membagikan. Jadi ada beberapa kategori yang saya kumpulkan. Jadi yang pertama mungkin dari Maroh berdasarkan Maroh, kemudian ada juga yang berdasarkan eh, website bentuk-bentuknya, kemudian website ada yang bentuknya YouTube, channel YouTube dan sebagainya itu dikumpulkan. Dikumpulkan, kemudian akan dibagikan secara gratis nanti di sebuah website atau di sebuah directory. Nah, ini coba saya bagikan dulu ya. Ini saya langsung bagikan bisa ya? Boleh dicoba. Eh, Ah ya, minta tolong sama hostnya ya. iya. Sudah bisa, Zak? Udah, saya coba ya. Iya. Nah, ini yang lagi hangat-hangatnya di kita ya. Kalau Hmm, kita pernah, ada di sini yang sudah pernah coba chat GPT, sudah, Zak. sudah. Wah, ini sudah lebih hebat semua kayaknya di sini. Jadi chat GPT ini sangat apa ya? Sangat sebenarnya kalau untuk orang yang eh, benar-benar punya tujuan baik ya, istilahnya belajar dan sebagainya bisa dari sini. Jadi bagaimana kita misalnya ingin mencari tentang makna dari sebuah kata. Coba saya praktekkan di sini. Ya, udah ada belum ya? Share. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, misalnya ya, kalau di bahasa Indonesia, kalau kita cari misalnya makna dari sorry, mungkin apa ya, pergi dalam bahasa Arab. Nah, dia akan keluar seperti ini.
karena yadhabu pergi ya sebagai verb dan dia juga memberikan statusnya sebagai apa? Sebagai verb. Nah, kemudian apalagi misalnya dalam bahasa Arab eh, al-Arabi al-mamlakah fil fil lughah al-Indonesia. Nah, dia di sini ada tulisannya fil lughah al-Indonesia al-mamlakah tarjamu ilah kerajaan. Jadi dia bisa keluar artinya langsung di dalam ChatGPT. Tapi buat para pelajar mungkin di sini ada murid saya yang nonton mungkin ya. Jadi jadi tolong gunakan ini di kelas saja ya. Jangan digunakan di dalam tugas ya. Tapi nggak apa-apa untuk referensi silakan. Nah, biasanya saya juga menggunakan Canva untuk bisa memberikan asesmen kolaboratif ya. Misalnya mereka disuruh membuat sebuah frasa ya. Kalau kebetulan tema minggu ini saya sedang mengajar tentang al-hiwayah, tentang hobi. Jadi mereka disuruh menuliskan hobi mereka apa, kemudian dituliskan di dalam bahasa Arab dan didesain sedemikian rupa melalui Canva. Dan itu dikumpulkan. Jadi mereka belajarnya itu tidak sekedar nah terutama menulis ya. Jadi menulis yang saya maksud di sini bukan hanya tentang menulis bahasa Arab yang baik dengan menggunakan tangan, tapi juga mengetik. Jadi kalau Zahra pernah Silmi pernah merasakan pelajaran dari Pak Muta Ali mungkin mengenai mengetik dalam bahasa Arab itu sangat saya gunakan kepada murid saya. Jadi siapa yang sudah punya handphone Android atau smartphone atau yang sudah punya laptop silahkan dibuka kemudian diubah dalam bahasa Arab. Itu yang pertama saya lakukan ketika pertama kali di kelas. Jadi dua hal ini saya berikan bersama sehingga mereka tidak hanya bisa menulis biasa tetapi juga bisa beradaptasi apabila mereka secara teknologi harus menggunakan bahasa Arab seperti itu. Nah, kemudian selain ChatGPT ya, di sini juga ada beberapa direktori. Nah, di dalam internet itu ada banyak sekali sumber pembelajaran yang bisa diakses ya. Ini mohon maaf nggak bisa. Ada banyak sekali sumber pembelajaran yang bisa diakses. Nanti di direktori-direktori seperti ini akan saya kumpulkan dan akan dibagikan dalam ruang publik ya. Mungkin nanti Arabisi, saya kasih Arabisi kalau mungkin Arabisi membutuhkan silakan gitu. Kemudian nih seperti ini ada yang mau mengkelompokkan satu demi satu seperti grammar, nahu sorof dan seperti apa mereka mengelompokkan menjadi satu. Kemudian ini juga dari Middle East Institute ya. Ada resources for student of the Arabic language. Ya, mereka sebenarnya sederhana memang, isinya sederhana dan sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tetapi memang ini mereka punya punya kerunutan yang jelas. Gitu. Nah, ini seperti salah satu ini yang paling lengkap menurut saya. Jadi ini Arabic Corpora namanya. Jadi mereka mengumpulkan banyak sekali direktori-direktori baik website maupun aplikasi yang bisa membantu para pelajar untuk belajar secara mandiri maupun kolaboratif. Nah, ini ChatGPT. Nah, di dalam dunia AI juga dikembangkan yang namanya AI Arabic Writing. Jadi ketika mereka berkata dalam bahasa Inggris ya, kemudian ditranslate langsung menjadi bahasa Arab. Jadi ini perubahan yang sangat signifikan sekarang. Walaupun memang eh, dalam bahasa Arab selain bahasa Inggris ya, dalam bahasa Arab mungkin belum para para penterjemah bahasa Arab atau interpreter bahasa Arab itu belum tergantikan dengan ini. Tapi perkembangannya di dalam dunia Arab seperti di Saudi mungkin Pak Hafiz juga paham ya. Banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah menerapkan AI ini.
Jadi mereka juga selain belajar secara konvensional, mereka juga menerapkan ini dari mulai SD sampai SMA. Nah, ini untuk menulis. Kemudian ini ada speech ya, atau kalau kita berbicara itu dia akan berbicara sesuai dengan karakter yang kita pilih. Nah, ini ada versi bahasa Inggrisnya, tetapi di dalam ini ada versi bahasa Arabnya. Dan kita bisa belajar, misalnya kita masukkan sebuah teks, kemudian teks itu kita play dengan suara yang ada di program dari Murf.ai ini. Ya, mungkin seperti itu dari saya, Mas Ilmi. Jadi inilah yang dapat saya bagikan malam ini. Silakan apabila ada yang ingin bertanya maupun ada yang ingin menyanggah, silakan kita berdiskusi di forum kali ini. Baik, terima kasih Ustadz Rian atas pemaparannya dan banyak sekali informasi yang dapat kita dapatkan. Jadi gini ya teman-teman, karena zaman udah sangat digital dan sangat modern, banyak sekali sarana-sarana yang dapat kita gunakan untuk belajar maupun sarana kita untuk mengajar bahasa Arab gitu. Mungkin supaya masih pada di dalam room, boleh saya ambil foto dulu, Ustadz. Baru setelah itu Oh kita ya, silakan. sesi tanya jawab ya. Teman-teman boleh yang berkenan menyalakan kameranya. Boleh 15 detik ya. Ini ada murid-murid antum, Ustadz. Iya, ini ada Ariel ya. Ada Ariel, ada Fatimah. Nggak apa-apa ya. Ustadz Hafiz, loh kok malah keluar Ustadz Hafiz? Saya kira dia lagi umroh ya. Ternyata Iya, lagi ziarah katanya. dia lagi ziarah lagi di mana? Oke, yuk saya ambil screenshotnya ya. Wahid, itnani, salasa. Oh ini belum. Ustazah Inayah. Wahid, itnani, salasa. Wahid, itnani, salasa. Syukran Ustadz. Oke, Ya. selanjutnya mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau menanggapi pemaparan dari Ustadz Rian. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, itu Ustadz untuk research yang tadi Ya, artificial artificial intelligence itu, Ustadz nemu sendiri, research sendiri atau dapat info dari mana Ustadz? Itu kayak lengkap banget. sebenarnya gini ya, kalau jadi pengajar itu kan harus belajar lagi. Sebenarnya saya dengan Fatima, dengan Ariel, dengan murid saya sebenarnya posisinya sama. Dia belajar, saya juga harus belajar gitu. Seorang pengajar itu kan harus belajar macam-macam ya, dari mulai mengenal karakter anak-anaknya, kemudian sampai dengan mengumpulkan jenis sumber pembelajaran seperti ini. Walaupun dia tidak tertulis di aturan misalnya ya, bahwa kita harus menggunakan buku ajar bla 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 yang wajib dan sekian. Tapi kalau kita ada peluang memberikan mereka yang lebih, kenapa tidak gitu ya. Tinggal bagaimana mereka menerimanya, apakah mereka ingin mengusahakan lebih lanjut atau tidak. Itu kan sudah di luar kuasa dari pengajar gitu kan. Tapi yang saya pastikan adalah dunia digital itu sudah berkembang pesat ya, sudah banyak, terutama dalam ya kita contohkan dengan yang paling mudah saja Canva ya. Saya tidak bisa desain tapi sekarang sehari-hari pegang Canva gitu karena saya harus mungkin mendesain sesuatu atau layout sebuah buku gitu. Itu sangat apa ya? Sangat kok kayaknya nggak bisa desain gitu awalnya. Cuman ya di Canva ternyata bisa gitu. Walaupun sebenarnya saya masih merasa saya nggak bisa desain misalnya gitu. Dan lain-lain, termasuk di bahasa. Oke, baik, Ustadz. Ini teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Belum ada sepertinya Ustadz. Oh ya Ustadz, Ustadz Rian kan pernah ngajar di Prodi juga kan, di Prodi Arab. Oh iya, emang Silmi ngerasain ya? Enggak, Oh enggak. kata-katanya. Oh, ini Ustadz, perbedaan yang signifikan apa Ustadz antara kan sekarang demand gitu.
Jadi Udah. antara mahasiswa dan yang apa ya berarti masih di bangku sekolah gitu. Ya, Perbedaannya signifikan atau enggak gitu. eh, signifikan ya. Ya kalau orang kuliah dengan SMA pasti sangat berbeda jauh gitu ya. Eh, Mungkin ini untuk murid saya juga ya, kalau murid-murid saya mendengar nih ya. Antara SMA dengan dunia kuliah itu memang sangat jauh berbeda ya. Kalau mungkin kita di SMA itu masih apa ya, disuruh-suruh, kemudian didorong-dorong dan sebagainya. Kalau di kuliah itu adalah full tanggung jawab diri sendiri. Jadi semua yang dilakukan oleh si mahasiswa itu adalah tanggung jawab diri dia sendiri. Nggak masuk, ya dosennya nggak bakalan nyuruh masuk gitu. Terserah mau masuk atau enggak. Paling ditanya sekali gitu kan. Tinggal dapat E, tidak lulus, ngulang lagi semester selanjutnya atau semester berikutnya. Nah, ketika sebenarnya saya bukan, kalau dibilang mengajar sekali ya, karena kesempatan dari Pak Yon ya. Pak Yon waktu itu kan memberikan kesempatan beberapa kali menggantikan beliau dan beberapa sesi di mata kuliah khusus seperti Pranata, juga di MPK Agama Islam ya. Nah, ketika di SMA mungkin teman-teman siswa itu memang masih harus diberikan penyadaran. Makanya saya dalam mengajar itu fokus apa yang mau kamu cari dalam belajar gitu ya. Apa yang mau kamu cari dalam pembelajaran ini. Kemudian apa yang bisa kamu ambil, petik dan sebagainya. Sehingga mereka terstimulus untuk menyadari bahwa belajar itu penting. Nah, tapi kalau kuliah bukan itu yang saya eh, apa tekankan. Ketika belajar di kuliah, yang saya tekankan adalah kamu sudah di sini, pertanggungjawabkan pilihan kamu ya. Setelah itu kamu keluar dengan tujuan yang jelas dan menjadi sukses. Mungkin seperti itu. Kalau di SMA saya tidak menekankan mereka untuk sukses atau untuk bisa. Bahkan ada yang mungkin saya mengajar, ya kalau saya bilang kalau kamu tidak bisa ya tidak masalah. Mungkin itu bukan bakat atau keinginan kamu, atau kamu belum menemukan sesuatu yang cocok, atau saya belum bisa menemukan metode yang cocok seperti itu. Jadi saya tidak memaksakan siswa saya untuk bisa full gitu expert. Tetapi kalau sudah kuliah, ini adalah pilihan kamu. Kamu masuk sastra Arab, maka kamu harus expert. Jangan sampai setengah-setengah gitu. Ya walaupun pada akhirnya itu eh, masing-masing ya, tidak ada yang pasti sempurna expert gitu. Nah, yang expert itu salah satunya contohnya adalah Pak Hafiz Fadli ini. Dia sangat expert luar biasa. Kebetulan beliau ini kan adik kelas saya ya, adik kelas saya, tapi pengalamannya banyakkan dia gitu. Dia ke Malaysia, kemudian ke Saudi dan sebagainya. Ya Silmi sudah kenal lah. Silmi juga sekarang sedang S2 atau? Iya, Ustaz. Minta doanya. Insya Allah. Iya. Tapi kalau di prodi berarti bukan mengajar kemahiran bahasa, Ustaz. Bukan pengajar kemahiran bahasa resmi. Nah, eh, belum sih, jadi memang belum belum kesampaian. Sudah harus keluar 2017. Mungkin pas Silmi masuk itu semester Iya, semester enggak, saya udah ada mungkin Silmi semester 1 mungkin. Mas saya saya belum pernah masuk. Mas iya, Silmi kelas 2000 berapa? 2017, Ustaz. Ya mungkin saya belum pernah masuk 2017, itu di akhir-akhir. Saya lebih ke teknik MPK Agama Islam. Hmm. Ustaz, ini kayak ada pertanyaan dari murid Silakan. aku kayaknya. Untuk aplikasinya, katanya apa saja Pak dan bagaimana cara menggunakannya. Tadi udah dicontohkan ya. Oh, tadi kayaknya baru websitenya atau aplikasinya itu mungkin Ya, bisa dicontohkan. Oh, tadi kan udah ya yang ya, ya. Ini saya mungkin mau jawab dari Fatimah dulu ya. Fatimah, untuk aplikasinya ini sebenarnya banyak sekali, tetapi kalau mau pagu, yang paling mudah itu adalah Duolingo. Yang paling pertama kali itu adalah Duolingo. Itu paling mudah diakses, kemudian pembayaran itu tidak ada pro ya, maksudnya belum belum menemukan. Kalau tingkat khusus mungkin dia sudah ada, tapi kalau tingkat bawahnya tidak. Nah, kemudian untuk penggunaan website AI, apakah harus memiliki akun premium? Nah, ini sebenarnya kekurangan dari AI sekarang. ChatGPT aja sebelumnya kan dia free, full free.
Hanya dia membatasi per jam itu berapa kali kalau tidak salah ya. Nah, sekarang sudah ada yang namanya ChatGPT Pro. Jadi dia memberikan, kita suruh bayar kalau nggak salah $30 per bulan, dan dia memberikan kita akses full. Jadi tidak ada, mungkin penuh, akses penuh ya. Kemudian ya kita bisa akses secara full lah. Kemudian eh, perbedaannya apa dengan yang tidak? Nah, biasanya kalau website AI itu seperti kita make a wish ya, seperti kita meminta sebuah permintaan. Saya mau ini dong, saya mau itu dong, tapi sesuai dengan spesifikasi dia. Ya misalnya kita pengen beli, ya sama kayak jasa pada umumnya lah. Tapi ini mungkin di pembelajaran bahasa Arab ada nih, mungkin di sejarah ikhtisar sejarah Arab dulu ada cerita-cerita tentang bagaimana seorang penyair memberikan hiburan kepada rajanya gitu ya. Dan dia dibayar nih si penyair ini. Nah, itu sama dengan si AI ini sekarang. Jadi si AI ini diminta untuk memberikan jasa sesuai yang dia mau dan kemudian dibayar. Perbedaannya antara dengan free dengan pro, free itu mungkin cenderung lebih kepada strategi promosi mereka, bisnis mereka, kemudian yang pro untuk menarik eh, langganan mereka atau menunjukkan interaksi di antara pelanggan dengan penjualnya. Nah, ini eh, akun pro ini sebenarnya kalau untuk sekarang memang ya cukup cukup bagus ya kalau memang kebutuhannya sesuai gitu. Nah, ini ada satu website sebenarnya, sebentar saya cek. Eh, ada satu website yang dia seperti voice processor yang tadi. Ya, jadi yang bahasa Inggris tetapi ini bahasa Arab. Cuma saya belum 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 memproses lebih jauh, belum mencoba. Namanya narakit.com. Ya, saya tulis di sini narakit.com, narak oh, narakit.com. Nah, ini teman-teman bisa coba atau yang sejenis dengan ini, kemudian bagaimana pengalamannya ya dalam penggunaan hal tersebut. Jadi kalau AI ini sebenarnya tidak terbatas dalam penggunaan bahasa Arab saja, bahasa Inggris juga bisa, bahasa yang lain juga bisa. Bahkan kalau kita mau merunut sebelumnya, kalau di sidang PBB itu kan ada tuh headset yang otomatis Iya. menginterpretasi kan, tetapi kan kemampuannya terbatas sehingga masih banyak orang yang menyewa interpreter. Itu sebenarnya AI juga, cuman dalam bentuk yang terbatas gitu ya. Silakan, Silmi. Ya, teman-teman ada yang menanyakan lagi. Ustaz, nanti itu yang AI tadi itu sudah ada PPT-nya atau bagaimana? Ini katanya ada teman-teman yang ingin mengakses dan tadi mungkin ke skip gitu. Oh, ada PPT nanti saya berikan atau mau saya share dulu atau gimana? Karena ini sebenarnya belum lengkap ya. Saya pengen sih sebenarnya saya pengen share direktorinya karena emang Hmm. saya kumpulkan secara free dan teman-teman tinggal pakai aja gitu. Nanti mungkin gimana ya cara distribusinya ya? Kalau setelah ini ada gitu misalnya seminggu kemudian atau sebulan kemudian, Oh, boleh. Hilmi bisa atau Hafiz Fadli bisa memberikan apa saluran atau teman-teman bisa follow Arabisi, nanti Arabisi bisa kasih secara Nah, gratis ya. betul Nah, ini sekali. Arabisi ini salah satu channel juga ini. Kalau mungkin misalnya Arabisi bikin course, pernah ya bikin course ya? Pernah, Ustaz. Nah, ini juga kan salah satu platform juga sama seperti eh, platform yang lain gitu. Bahasa Arab itu banyak sekali tuh bertebaran di ini. Cuman kalau menurut saya Arabisi ini agak melek nih ya. Dia mau membahas yang di luar anti mainstream ya. Ya mohon maaf mungkin dia nggak pakai kitab, tapi ada yang kemarin Al Arabiya Baina Daik, Masya Allah luar biasa. Ustaz, ini ada lagi yang bertanya dari Ukti atau Ustazah Nur Miftahul Jannah. Kalau menurut Ustadz, cara yang baik untuk diaplikasikan ke anak SD bagaimana Ustadz? Nah, ini ustazah juga ini yang nanya. Saya tahu Iya. ini dia juga pengajar ini. Ini ustazah. Ya, saya jawab ya. Kalau di anak SD sebenarnya paling mudah itu dalam dunia digital yaitu gamifikasi. Kalau kita pernah dengar istilah gamifikasi, atau Silmi pernah dengar gamifikasi, yaitu proses di mana pembelajaran menggunakan permainan, ya.
Nah, ini juga bisa diterapkan kalau kalau dulu tuh ada Scrabble ya. Scrabble Hmm. kalau dulu tuh di kampus itu ada yang bawa Scrabble bahasa Arab. Itu gamifikasi juga sama. Nah, kalau di dunia digital mungkin kita tinggal transformasi aja dari yang sebelumnya gamifikasinya secara langsung, kita bisa mentransfernya ke dalam sebuah media digital ya. Kemudian kalau untuk anak-anak itu saya belum belum jujur belum ini ya, belum mengumpulkan direktorinya, tetapi saya sudah cek-cek, coba lihat-lihat, ada beberapa aplikasi juga yang dia secara interaktif, cuma saya masih belum bisa memastikan ya seperti apa. Tapi dia secara interaktif em, mendekatkan anak-anak itu kepada huruf Arab, kemudian angka Arab, sampai dengan pada sesi selanjutnya. Nah, apakah itu berkesinambungan dari usia kecil, usia remaja, sampai usia besar, atau tingkatan-tingkatan khusus, saya belum tahu. Tetapi kalau yang sudah bisa diakses secara tingkatan, ya itu Duolingo. Kemudian anak-anak mungkin bisa juga dalam artian dengan bimbingan orang tuanya. Seperti itu. Jadi nanti ini PR juga nih sebenarnya buat anak-anak. Saya juga bukan nggak kepikiran ya, kepikiran cuman karena konsumen saya nih anak-anak SMA ya. Jadi saya buat yang kira-kira bisa diakses sama mereka. Nanti mungkin buat anak-anak insya Allah. Baik, terima kasih sekian. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Nah, dari Ustadz kita, adakah Ustadz Rian, adakah riset-riset dari para akademisi tentang efektivitas penggunaan aplikasi seperti ini dalam pengajaran bahasa secara umum atau spesifiknya bahasa Arab? Ada. Tentu ada spesifik. Cuma begini ya, saya temukan kalau di Indonesia itu riset secara khusus dalam sebuah aplikasi itu sudah ada ya, tetapi memang ruang lingkupnya sangat atau waktu pengerjaannya sangat singkat dan juga ruang lingkupnya eh, cukup cukup di situ saja. Belum ada efektivitas secara resmi mungkin dalam dalam jumlah responden yang banyak gitu dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya bisa menjadi cerminan. Jadi kalau di kelas itu aja bisa, kenapa di kelas saya nggak bisa misalnya? Di kelas dia Hmm. nggak bisa. Dan itu bertebaran kalau teman-teman buka di scholar.google.com itu, tulis saja di situ ICT Arabic. Itu banyak sekali yang menggunakan teknologi seperti ya paling mudah mungkin PowerPoint lah ya. PowerPoint, kemudian ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan channel YouTube, efektivitas channel YouTube dalam meningkatkan prestasi siswa kelas berapa gitu kan di SD berapa. Itu biasanya kan penelitian tindakan kelas PTK misalnya. Nah, dia menggunakan itu. Dia meriset dalam siklus tertentu, 3 siklus misalnya, kemudian dia mengambil kesimpulan oh bahwa anak-anak ini senang gitu. Kayak kalau saya menerapkan kemarin terakhir saya coba-coba, bukan meriset sebenarnya, saya coba-coba. Misalnya saya mencoba metode bernyanyi. Jadi mereka disuruh bernyanyi bersama-sama untuk tema khusus. Misalnya di tafsir Lugawi Sulasi Mujarot ya. Misalnya mereka disuruh fi'il madhi dulu, ayo silakan nyanyi. Dia bikin nyanyian, kemudian dia nyanyi. Perbedaan antara yang menerapkan bernyanyi dengan tidak bernyanyi itu ternyata kelihatan. Walaupun saya nggak bikin penelitian gitu. Di dalam sebuah penilaian harian itu antara kelas yang bernyanyi dengan yang tidak bernyanyi, ternyata yang tidak bernyanyi remedialnya lebih banyak daripada yang bernyanyi. Dan itu cukup 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 efektif. Tetapi dalam penerapannya, kalau saya pribadi, saya bertanya dulu ke teman-teman atau anak-anak. Anak-anak mau nggak kalau kita nyanyi? Oh ternyata ada yang malu-malu, ternyata kelas ini nggak mau gitu. Jadi saya saya ternyata apa mereka tidak tidak ridho lah. Kalau mereka tidak ridho nanti nggak bisa juga gitu. Akhirnya saya menggunakan metode konvensional. Jadi setiap metode itu saya biasanya minta persetujuan dulu sama anak-anak. Kalau di Fatimah dan Aril tadi di kelas saya di kelas 11 itu sebenarnya saya tidak mengajar bahasa Arab tapi mengajar tahfiz. Mungkin dari Fatimah juga atau Aril pernah merasakan bahwa saya memang membebaskan mereka dalam artian kehendak karena memang saya menaruh kepercayaan ridhonya dulu. Kalau mau nuntut ilmu tuh harus ridho dulu. Kalau nggak ridho ilmunya nggak masuk sendiri gitu. Percuma kalau gurunya sampai berbusa-busa marah-marah karena saya bukan yang marah-marah gitu tipenya tapi yang ayo kalau mau belajar silakan kalau tidak mau ya duduk
sebelah pojok sebelah kanan ya, jangan berisik gitu. Jadi ada metode-metode seperti itu. Tapi ya saya nggak sering lakukan lah karena kan kebutuhan bahwa saya harus melayani semua muridnya gitu. Nah, terkait dengan penelitian itu ya menurut saya banyak sekali gitu. Kalau memang apalagi kita udah banyak resource juga ya. Kalau anak UI itu mungkin ada remote lab kan, ada Ya. remote lab kalian bisa baca di situ jurnal-jurnal dari Gstore, kemudian dari ProQuest dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu ada Garuda, Garuda ya kalau nggak salah, Garuda Dikti ya. Garuda Dikti itu juga ada. Atau di Kementerian Agama ada yang namanya Resource Morarev, Ministry of Religious and Religious Affairs Reference. Jadi di Morarev itu khusus untuk PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi di situ banyak tuh sebenarnya lebih banyak di PTKIN itu banyak dosen-dosen bahasa Arab kemudian menerapkan ICT ke dalam pembelajaran mereka. Salah satu yang paling terkenal adalah namanya Pak Ahmad Maki Hasan. Tanggal 26 besok dia ada seminar. Nanti saya coba eh, gimana ya share-nya ya. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya. Ahmad Maki Hasan namanya. Nanti boleh di-share ya Ustadz. Nanti mungkin Ya, saya share ke teman-teman yang lain di nah sini. beliau ini sangat expert soal ICT pendidikan bahasa Arab. Jadi beliau dari UIN Maulana Malik Ibrahim dan memang di UIN Maulana Malik Ibrahim ya itu metode pembelajaran bahasa Arabnya memang sudah intensif. Jadi mereka itu setelah masuk ya mungkin di sini ada UIN anak UIN Maliki ya ada matrikulasi terlebih dahulu kayak orang ke Turki lah. Jadi di Turki itu kan dia setahun harus bahasa Turki dulu kan. Nah ini sama di Malang itu UIN Maulana Malik Ibrahim mereka setahun itu harus full dormitory bahasa Arab harus selesai dulu harus bisa melewati ujiannya baru mereka masuk ke jurusan di kampusnya. Tuh, dan itu full beasiswa kalau tidak salah. Jadi mereka yang masuk situ full beasiswa yang masuk dormitorinya. Dan itu jurusan pendidikan bahasa Arab. Kemarin baru menang di Qatar kalau tidak salah. Yang juara debat tim apa sih itu? Al Jidal ya kalau nggak salah. Ya mereka baru menang tuh bahasa Arab di luar. Katanya di Prodi Arab juga di UI katanya mau ada wacana seperti itu, serta mau ada apa ya istilahnya dorm dulu atau karantina dulu. Yang Tapi itu hanya wacana. yang mungkin kalau menurut saya bukan bukan ini ya bukan kecocokannya ya mungkin kalau di PT KIN memang kan mereka ada relasi khusus dengan pondok kemudian ada yang memang konsumennya seperti itu tapi kalau di UI menurut saya sudah bagus seperti ini tetapi hanya perlu ditingkatkan ya macam-macam lah yang perlu ditingkatkan tapi memang itu sebenarnya menjadi rahmat supaya apa supaya bahasa Arab itu tidak dipandang sebagai bahasa yang agama Islam nih gitu. Enggak gitu. Mungkin bagi agama Islam, mungkin saya pribadi misalnya, saya mengajar bahasa Arab juga sekaligus menanamkan value yang ada di dalam bahasa Arab. Banyak kan value-value yang bisa kita ambil gitu. Seperti misalnya kalau saya nih berfilsafat misalnya tentang fi'il madhi, fi'il mudhari dan kenapa di antara fi'il madhi, fi'il mudhari tidak ada fi'il mustaqbal misalnya, tidak ada fi'il ntar gitu yang besok-besok ya. Ternyata Allah itu nyuruh kita untuk berpikir bahwa kita memang cuma punya kemarin dan hari ini. Urusan masa depan itu urusan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya punya huruf apa? Huruf sa dan huruf saufa. Yang Iya, itu iya. maknanya interpretasinya lebih kepada prediksi atau keinginan atau pengandaian, bukan bahwa sebuah kepastian bahwa saya akan masuk ke sana. Seperti itu. Nah, itu saya terapkan dalam pembelajaran, kemudian saya bagi mau dia muslim maupun dia non muslim terlebih untuk muslim ya terutama mereka yang tidak bisa baca Quran misalnya dan sebagainya jadi saya lebih ke situ menanamkannya. Oke, tahu Ustaz Hafiz katanya seperti makna kenapa lebih banyak jumlah fi'liyah. Kenapa tuh Ustaz Hafiz ini saya jadi bertanya-tanya juga kenapa lebih banyak jumlah filia ini Gimana Ustaz? Jelas gak? oh jadi Suara lebih itu jelas banyak kan? jelas 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 jadi lebih banyak berbuat gitu daripada Bukan. oh bukan Justru, gimana gimana justru bahasa Arab itu mengarahkan kita untuk
merenungkan gitu bahwa lebih penting aktivitasnya orangnya dibandingkan orangnya gitu. Karena selama ini di dunia ini kadang kita malah mikirin siapa yang ngomong padahal omongannya bener nggak kita dengerin gitu. Padahal Wih, omongannya bener gitu. iya iya benar-benar. Seringan kayak gitu sekarang gitu. Ya mentang-mentang misalkan seorang ulama ini gak kita suka, padahal isinya bener semua, udah nggak didengar semua gitu. Padahal isinya penting gitu. Makanya Betul, betul. dahulukanlah apa kerjaannya gitu atau apa namanya Kebaikannya, fiilnya lah gitu, kata realnya kerjanya ya. gitu. Oh ya. Baru subjeknya nomor dua. Ini saya baru tahu nih, nanti saya coba saya baca-baca nih luar biasa Ustadz Hafiz ini. Insya Allah. Kalau Insya Allah, Masya Allah. Ada Ya, maknanya tuh di tarokib sama di pragmatik. ada tarik ya. Ada lagi tambahan Ustadz, silakan. Syukran Ustadz udah, syukran. lain. Ustadz, ustazah yang lain nih mungkin. Ya, Iya. silakan. Dari teman-teman sekalian, ada yang ingin berbagi mungkin nggak apa-apa silakan. Jadi kita forum bebas aja di sini kalau misalnya ada pun. Oh ya saya punya tambahan nih. Saya pernah pakai ini, aplikasi ini dan sebagainya silakan. Karena saya juga butuh sebenarnya. Iya, betul. Tapi Ustadz di Man 6 ini pakai buku buku pegangannya Arabiah Baina Yadaik juga. Enggak, kalau di Mat 6 ini kita pakai Toha Putra. Jadi tapi memang setiap pengajar itu kan diberikan kebebasan ya. Hmm. Nah, hanya mungkin kita bersepakat di awal kita pakai Toha Putra dulu. Kalau memang perlu ada suplemen, dipersilahkan masing-masing, silakan. Misalnya saya pernah membawa buku apa ya? Misalnya macam-macam huruf ada kan tuh yang bukunya 2.500 perak tuh. Bukan bukan huruf. Amsalul Fiil. Amsalul Fiil itu ada bukunya tipis, harganya 2.500 rupiah. Jadi isinya tuh fiil aja. Fiil madhi, fiil mudhore sama masdar. Jadi di dalam buku itu ada mungkin ratusan kata. Jadi apakah teman-teman mau baca? Saya tawarkan nih misalnya kelas saya. Ada yang mau baca satu silakan bawa. Kemudian eh, ada yang tentang isim juga sama. Jadi macam-macam isim di situ semua sesuai dengan kategorinya. Jadi saya sebenarnya sih memberikan alternatif buat murid-murid saya buat belajar lebih banyak. Walaupun dalam kurikulum ya kita tidak bisa menutup mata ya bahwa kurikulum ini tidak tidak seideal yang kita kira mungkin karena mungkin agak loncat-loncat tadi. Jadi pembelajarannya apalagi yang baru masuk SMP tiba-tiba ketemu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, dia belum 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 di awal nih belum dikenalin yang namanya isim apa gitu kan. Isim itu apaan? Isim itu kata benda ya kata benda apaan misalnya. Itu kan belum. Jadi wah itu harus di benar-benar diurutkan satu sama lain. Nah ini yang jadi masalah buat pembelajar. Makanya saya tadi di awal katakan pembelajar itu ada satu masalah juga bahwa mereka mungkin pengen belajar. Ya ini mungkin Arabisi bisa memberikan referensi nanti di Instagram maupun apapun. Apa yang harus dilakukan pembelajar pemula kalau memang dia ingin mengikuti metode konvensional atau tradisional. Kitab apa saja yang misalnya kitab pertama yang harus saya baca apa ya. Misalnya Matan dulu, Matan Al-Ajrumiyah ya kan dan sebagainya. Kemudian kalau kalian mau mengikuti course yang metodenya baru ya, lebih modern ya, metode apa yang harus dipilih gitu. Apakah membeli bukunya buku apa, kemudian ustadz siapa, channelnya apa, itu juga bisa mungkin Arabisi fasilitasi ya. Jadi kalau seperti itu mungkin siapa saja bisa terbantu, baik yang mohon maaf yang kita sarungan nih kayak saya gitu misalnya, atau juga yang pulang sore, pulang kerja pakai celana tapi pengen bahasa Arab gitu, pengen belajar bahasa Arab. Siapa aja bisa. Siap, siap. Oke, mungkin kita cukupkan ya Ustadz Ya, diskusi kita malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Rian atas waktunya dan juga teman-teman semua atas partisipasinya sudah mengikuti sampai akhir webinar ini. Tadi fotonya juga sudah ya Ustadz. Atau ini ya. ada Ustadz Hafiz mau foto lagi mungkin kita?
Ustaz Hafiz. Nah, udah hilang lagi di Madinah nih. Bilang dia. Iya. Udah ziarah lagi mungkin ya, udah di Masjid Nabawi lagi. Bolang dia. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya cukupkan di sini. Syukron ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk Hilmi dan Mas Hafiz Fadli. Makasih Pak. Ya,